Kenapa orang-orang timur, setidaknya Bang Abdur, Ari Kriting, dan Mamat datang ke Jakarta selalu menyuarakan isu ras, politik, dan luar biasa. Sekolah SMA, SMP di Malang deh. Kenapa? Sekolah itu bagus-bagus. Bagus-bagus itu dalam artian misalnya gini. Taruhlah, kan saya sempat ngajar tuh di beberapa SMA dan SMP di Malang. SMP 1, SMA beberapa. Nah itu saya ngajar. Saya ngerasa kayak enak banget ya sekolah di sini ya. Akses pada ilmu tuh gampang banget. Perpustakaan-perpustakaan sekolah yang di Malang itu lebih bagus daripada perpustakaan daerah di Kupang. Kritik itu bukan karena kita benci. Kritik itu justru karena kita sayang, justru karena kita peduli, makanya kita kritik. Siapa sih yang hidup pengen cari musuh? Siapa sih? Pengen cari orang yang kita benci, ngapain gitu? Ngabisin energi. Bangun tidur mikir yang kita benci, enggak. Kita itu karena ada sesuatu yang ini, karena kita cita-citanya sama-sama pengen Indonesia bagus. Abdur Arsyad. Sudah mulai? Sudah. Asik! Tepuk tangan dong! Dari tadi sebenarnya udah mulai. Iya, maksudnya ada tepuk tangan gini. Nggak ada pembukaan. Selamat datang. Nggak perlu, dia nggak butuh. Gila kayak Radit banget ya. Yuk. Udah. Kita mau jelasin dulu kenapa konsepnya seperti ini. Konsepnya kenapa ada anak-anak? Betul, ini kan TK. Jadi gua dan Bintang Emon ngerasa bahwa rasa penasaran tertinggi kita saat masih di TK. Setelah TK masuk SD, lumayan sering dipotong tuh Bang. Rasa penasaran. Nanya ini, apa yang nanya-nanya? Masih kecil. Diam itu Mas. Abang Abdur pernah lihat slogan diam itu Mas? Ya. Akhirnya diam aja. Diam aja. Dalam hidup saya cuma 2 tuh Bang tempatnya Bang. Di sekolah ada slogan ditulis diam itu Mas, sama di tukang cukur. Kan lebih pantas yang di tukang cukur kan sebenarnya. Ya, karena kalau kita jangan. atau kita Ngantuk, jangan. Iya. Tapi kadang kita udah diam, tapi tukang cukurnya yang ngajak ngomong. Males juga saya. Makanya sebenarnya tuh buat si itunya ya, buat si yang dicukurnya. Jadi kalau diajak ngobrol, Lihat ini. Iya. Itu. Ini ada gerakan itu. Oh emang saya silver Mas, kata tukang itunya. Betul. Belum Mas, Saya belum Mas. Silver emang cerewet. Ya, betul. Ini jadi kalian tuh ngerasa waktu masa kecil banyak pertanyaan-pertanyaan yang orang tidak mau jawab. Di skip aja gitu. Di skip aja, jadi aja. makin lama kita makin nggak penasaran atas sesuatu. Betul. Jadi ini adalah rasa penasaran kita terhadap Abdur Arsyad hari ini. Betul. Dan kita percaya bahwa setiap pergerakan besar dimulai dengan pertanyaan mengapa. Why, kan? Oke. Bang Abdur ini dari mana? Harusnya mengapa dari mana? Mengapa dari mana? Dari mana yang ditanyain tuh? Mengapa dari mana? Saya dari rumah, dari Depok tadi. Saya semangat sekali, saya bilang, wah ini saya ke konten ABG nih, mantap nih. Saya ketemu Gilbas, ketemu Brata, ketemu Adi Arkiang. Yes. Ke sini, Beler. Bukan udah lama nggak ketemu Bang Beler, Bang? Saya sudah bosan ketemu Beler. Karena di offline ketemu, online ketemu. Karena kami berdua tuh wali kelas pecakan. Jadi namanya dia tuh selalu disebut-sebut sama... Berarti dari gua ngabarin lu, kita bakal ngobrol sama Bang Abdur, lu ada tuh ngobrol sama Bang Abdur? Nggak ada. Oh nggak ada? Ada. Kita di room yang berbeda. Nggak, tapi ngobrol yang lain selain ini tuh ada? Terakhir yang kita itu sama Mas Panji bareng-bareng. Pas puasa sih. Sampai malam. Oh, Pas puasa. Iya fokusnya yang gue kemarin cerita. Soalnya kemarin pas lagi minggu kita mau ngajak siapa ya? Bang Abdur sama gue. Nah, gini. Di antara 2 tamu lainnya. Nah, bener dong. Baskara sama Coki. Baskara sama Coki. Oh iya. Baskara baru ketemu kemarin. Iya. Coki tadi. Iya, baru ketemu. Kan kalau sama Antum kita udah... Iya, udah gini. Kita sama wali kelas. Saya kelas saya tuh sering di banding-bandingin. Dengan kelasnya Beler, sama anak-anak pecahan itu. Apa mereka bilang? Jadi kalau karena lebih apa? Kelasnya Bang Beler tuh lebih apa?
mungkin lebih sistematis, Oke. lebih menjawab pertanyaan. Oke. Kalau saya kan ya namanya beda lah ya. Mungkin komunitas Bogor dan komunitas Malang beda lah. Kalau komunitas Bogor kan sistematis banget penulisan apa. Kalau Malang lebih ke ya lucu-lucu gitu. Kadang lucu tuh kita nggak tahu harus digimanain, tapi begitu dapat ya udah itu Jadi, lucu tuh. Oke. Gitu. Secara sistem oke ini tapi lulusan berani ngadu. Betul. Kelas Bang Abdur. Lulusan berani ngadu sama dia. Enggak juga sih. Pokoknya saya bilang, Bang di kelas Bang Beler tuh gini-gini Bang, gini-gini. Saya bilang, oh gitu, oke deh kita gitu deh gitu. Sudah saya pastikan siapa itu yang sering ngadu, saya tahu. Gitu, sering dibanding-bandingin. Kok Ya. nggak ada ini ya. Gitu, Bang. Percaya diri buat Siapa? nge-challenge Bang Abdur. Langsung ikut, ya kita kan kayak gitu. Masa gitu. Harusnya punya ini dong Nah, Bang. kan saya tahu murid-muridnya. udah cukup segini aja udah. Gak usah lagi bikin materi, udah ini aja badanin sampai 100 kali. Gitu, saya gitu-gitu. Betul. Tapi saya senang mengenal Beler tuh karena menambah ilmu. Kalau di stand up tuh menambah ilmu juga deh ini. Kenapa Bang? Apa Karena dari sistematisnya dia itu. Oke. Ketika dia nulis, dari setupnya harus digimanain. Misalnya maksudnya materi ini mau kemana. Nah setupnya seperti apa, punchline-nya seperti apa, itu sama dia tuh. Kalau dia yang menulis, dia tuh mikirin. Rapi dia. Gitu-gitunya. Rapi. Nah kalau saya kan nulis, nggak usah salaman. Ya udah salaman. Kalau saya kan nulis, yang penting nulis. Dapat lucunya ya udah. Udah jadi jadi beat, gitu. gitu. Dia mah harus. Nah, dia Bahkan dipikirin. harus ada rimanya dia itu. Iya. Pas materi. ABAB. ABAB. Kayak pantun gitu ya. Yes. AABB Nggak bisa. nggak bisa ya. ABAB. Bisa. AABB bisa. ABAB. ABB jadi ada dua. Ada pola baru. AB aja. Saya suka tuh. Dia tuh master of jeda. Ini. Dia tuh tidak perlu ngepans, kadang dia jeda aja jadi tawa. Luka Modric. Keren. Passingnya ya. Itulah. Passing. Keren. Tapi belakangan saya udah nggak lihat 9.30. 8.30. 8.30 Itulah. posting. Kenapa Stand itu up, Bang? Klip stand up Ya. udah habis videonya. Terlalu jujur mas. Terlalu jujur sih Udah itu. habis. Ntar lagi produksi lagi baru tayangkan lagi. Oke. Ya. Tapi emang nggak bisa dari satu video dipecah 5 gitu. Dari satu kalau durasinya 5 menit bisa. Semenit kan bisa sebenarnya 20 detik. Bisa setup doang itu. Setup doang. Nggak ada punchline-nya. Apa-apa. Nggak bisa. Pokoknya nanti kita ukur. Keren. Kalau udah ready semuanya baru nanti. Saya tuh salut loh sama komika-komika yang setiap hari bisa posting. Iya, konsistensinya. Itu saya salut sih. Saya tuh membiasakan itu tapi nggak pernah Lu bisa. salut dari apanya? Apakah kesulitan soal pede enggaknya ngupload atau capek ngikutin rutinitasnya harus tiap hari konsisten apa gimana ya Bang? Lu Bang? Ya itu, ya rutinitasnya. Terus yang kedua, ya rutinitas berkaitan dengan rajinnya mereka itu loh. Karena saya tahu, kan kita tahu, kalau kita lihat satu video, kita tahu di belakangnya kayak apa kan. Yes. Kita bisa membayangkan, Yes. ini syutingnya kayak apa, Yes. penggalian idenya kayak apa, Benar. mungkin atau apa gitu-gitu. Jadi, saya kalau lihat satu konten dari komika taruhlah, kayak Ali Akbar, siapa lagi, Arif Brata, Benar. siapa lagi ya yang rajin banget, tiap hari upload. Sulit loh Ali bikin video klip kayak gitu tiap hari beda Iya. tema, beda tema. Iya, jadi saya membayangkan itu kayak mungkin Menambun pica-pica maksudnya. Nambah Iya. kita I love you bola-bola. Yes. ya, Ada. Musdalifah. Terus dari Pak. Iya, Musdalifah. Tiap hari itu ada video. Itu saya ngelihat saya bilang, wah saya nggak bisa. Saya tuh pernah nyoba tiap hari upload bertahan di 5 hari doang. Hari ke-6 udah, wah saya nggak kuat hidup saya Tapi kayak gini. Bang Abdur punya 30 cerita Kisah Nabi, kisah Nabi. Tapi itu kan Rasulullah. ini Ramadan doang. sahabat Rasul. Ramadan doang. Betul. Tapi Toko kan- jahiliyah. Yes. Toko jahiliyah. Tapi kan artinya bisa, Bang. Bisa. Bisa, lama tapi tahu. itu karena sudah ini sih. Saya sebenarnya jadi ini aja cari-cari alasan ya. tapi saya ngomong ini bukan karena saya belum mencoba, saya sudah mencoba dan saya rasa saya nggak kuat. Kalau yang 30 tokoh jahiliyah itu karena saya ambil dari satu buku. Hmm. Buku-buku itu kan sudah ada cerita-ceritanya. Ya.
Saya kemudian ngelisting, sembari baca saya ngelis mana-mana tokoh-tokohnya, ngelis. Ada nggak yang tokoh ini ceritanya agak banyak dikit, jangan sampai ceritanya satu lembar habis itu hilang. Nah, susah juga kita bikin videonya kan. Kita ceritain jadi list, dapat, kemudian kita pilih-pilih jadi 30. Kemudian bikinnya sekali syuting 5, 6. Ya. Dan itu kayaknya Ramadan hari kedua apa hari ketiga sudah jadi 30 video. Oh. Karena seharinya 5. Iya, kemudian saya Cut di. udah posting ke schedule aja gitu. Karena yang dibahas bisa diberesin di hari itu, Bang. Betul. Tapi kalau yang teman-teman yang berkonten itu ya saya bilang wah luar biasa sih mereka itu kinerjanya. Saya itu Apos. gak kuat. Iya, Apos Gaul tuh Apos. Itu siapa? Sastra Silalahi. Sastra Silalahi. Walaupun bukan komik, si ini nih. Yang gak ada bukber nih, bukber. Jessica Jen. Bukan, Ada Jessica Jen siapa? Farhan. Ah itu. Bukber, kagak ada bukber nih. Bukber. Itu lucu banget. Gua kok gak masuk grup, kagak masuk grup gua dengan karet HP-nya itu. Ada ya, ada grup ya, ada. Oh, ada. Gua kok kagak masuk, gitu-gitu. Itu lucu banget. Itu tiap hari itu. Iya. Tiap hari ada videonya. Apos juga sama, tiap hari ada. Sastra juga sama. Saya mikir wajah aku sih orang-orang. Atau itu karena dia bikin satu karakter terus udah tuh, Bang, bisa. Berarti kan lu juga bisa sebenarnya bikin satu karakter syutingin 10 dalam sehari itu misalnya. Nah, oke, satu karakter. Iya. Kita dapat karakter kita. Sap. Bikin 10. Idenya, Tang. Misalkan kayak si siapa tuh? Apos. Farhan ya. Nah, Farhan tuh. Oke, ngajak bukber. Satu. Besok apa lagi ya? Ini apa turunannya lagi? ya. Iya. Kan malah lebih susah satu karakter nyari 10 ide. Sempitan. Bener. Kayak Apos tuh. Oke, hari ini nagih Bu Ida. Besok nagih siapa ya? Besok siapa ya? Besok siapa gitu. Terakhir Channel BF, betul. Channel BF terakhir. Channel BF terakhir. Perusahaan Channel BF. Iya. Ada dekat sini. Karena dekat sini. Kalau kita mau ke situ bisa di sini. Boleh. Mau ikut? Enggak, ntar ketemu Apos lagi ditagih gua. Enggak ketemu Aposnya, ketemu yang garuk-garuknya siapa sih? Yang gondrong tuh. Iya. Ini siapa namanya? Gue sebel banget Iya. sama dia. Alvin. Yang kayak nggak acting katanya. Iya. Gini-gini aja gitu. Di sampingnya gini-gini aja. Gini-gini aja. Minim dialog nih. Minim dialog, gitu aja. Bertegas doang. Bertegas. Iya. Ntar kalau Apos sudah diam, wah tinggi nih nadanya nih, gitu. Itu aja Gitu pegangannya, doang. itu aja. Ya, dan tidak ada tindakan juga. Nggak ada. Yang membedakan kepalanya lebih maju gitu. Kemarin di Channel BEP gitu. Kan ada meja kasir, meja apa? Resepsionis. Apos udah gini. Wah, nadanya tinggi. Itu cuma gini doang. Lebih maju. Garuk-garuknya. Tapi garuk-garuk Iya, tetap. lebih maju. Emang jatuhin ke tombe itu emang Bisa ini. jadi. Iya. Bisa jadi. Ya itu, Alvin. Jadi Bang Abdur Itu luar biasa sih. salah satu komik yang akademisnya paling tinggi. Nice. Itu. Nggak ada lagi. Enggak lah. Nggak ada lagi dua Salah satu. Masih ada. Salah satu. Saya bisa sebut. Siapa? Coba. Bapak Irfan Karta. Yes. Kedua. Bro, mau profesor itu. Iya. Udah doktor. Dia jadi dokter dulu kan baru. Tidak, waktu stand up tuh kayaknya masih S2. Suci 6. Oke. Masih S2 beliau itu. Oke, Bapak Irfan Karta memang secara personanya aja bahkan persona profesor memang kan. Iya. Kalau stand up Dosen. terus Bung Rin. Bung Rin. Oh iya, Rindra Dana. Oh S2. iya. Apa Anda sempet Enggak, saya pikir Rin Hermana sih. Kepala saya Rin Hermana. Oh iya, Rindra Dana betul. Bung Rindra, ini dua nih. Rindra Dana. Abdul Arsyad. Abdur Arsyad masuk, Bung. Top chart. Top Bentar, saya chart. cari lagi ya. Nggak ada lagi. Siapa? Masih ada. Si Siapa lagi? Pak Pulung. Pak Pulung. Ya, Suci 3. Pul _ Ung. Iya, Pul _ Ung. Pak Pulung Surabaya. Beliau apa? Kayaknya beliau sudah S3 deh. Waktu beliau Suci 3 aja S2 beliau sudah. Oh. Kan dosen beliau. Kayaknya udah S3 deh. S3. Masih di 5 besar Bang Abdur. Top chart. Masih itu. Siapa lagi? Kalau ngitung S1 banyak ya, Tang? Calontong kita masuknya komedian apa stand up Komedian. Komedian. Enggak masuk sini berarti. Enggak masuk. Masuk. Enggak. Stand up komedian. Stand up komedian. Calon dong. belum ya.
Calontong belum pernah bikin spesial sih ya. Alma baru skripsi kemarin. Ujian. Kemarin dia ujian skripsi Alma Silviani. Iya. Serius, Tang. Ya kan nggak usah. Betul. Udah, lu bergumam nggak usah sampai bunyi jelas masuk ke mic. Ya, harus gue respon jadinya kan. Kalau mau mikir gini aja. Siapa ya? Siapa lagi ya? Banyak harusnya. Tapi lu ngambil subjek yang matematik. Iya, saya matematika. sulit. Ntar kalau Jeremy Pauline mau stand up sih, dia mungkin S3. Pengaruhnya apa bang ke penulisan materi lu bang, matematik? Oh, kalau matematika pengaruhnya itu efisien, efektif. Lu bisa bikin lebih pendek tuh. Betul, karena matematika tuh terbiasa dengan mencari intisari dari sebuah persoalan. Kan biasanya kan soal cerita panjang. Oke. Kan biasanya yang kita bikin sebelum menyelesaikan kalimat matematikanya gimana nih. Kan kita simplify itu. Segala macam Budi kemana, Wati ini. Nggak lebih deket bahasa bang? Bahasa juga mungkin karena saya nggak kuliah di bahasa ya, saya nggak tahu. Tapi matematika tuh pekerjaannya selalu mensimplify, menyederhanakan. Memang core-nya itu ya simplify. Iya, pokoknya apapun bentuknya kita lihat dulu. Oke, ini kita pilah dulu, kita sederhanakan, kita pilah-pilih. Nggak bisa dikerjain langsung nih. Ini dulu kita selesaikan, dapat hasilnya baru bisa ngerjain yang ini gitu-gitu sampai dapat hasil akhir. Nah, matematika selalu begitu kan cara kerjanya. Iya. Nah, akhirnya ketika stand up kayak di kepala ngerasa kayak banyak banget nih kalau saya mau omongin nih tentang subjek ini terlalu banyak nih. Nah, tapi begitu ditulis ngebantu tuh sisi matematikanya itu ngebantu. Oh, oke, saya pilih ini dulu, dibahas dulu ini. Nah, bisa, baru lanjut ke sini. Oh, oke, utuh deh materinya. Gitu. Ngebantu banget kalau saya ngerasanya. Tapi lu gitu nggak nulisnya? Jujur enggak. Enggak sampai kayak gitu. Lu berarti nyimpelinnya gimana? Simplifikasinya adalah dari apa yang mau gue omongin dulu. Sekedar bahasa dan topik apa yang mau disajikan. Oke. Kalau gue pikir gue mau bahas AI, pertama gue harus tahu dulu orang ngerti nggak yang gue maksud AI. Ada yang tahu AI lagunya Doa Sumbang. AI, nah ini salah satunya. Ada emang. Ada Doa Sumbang. AI. Ya. AI. Rumah seperti berbohong. Ada Bang Abdur. Oh, saya nggak tahu. Saya tahu yang Bulan bisa ngomong. Nah, salah satunya, cuman nggak ada lirik AI-nya. Oh. Gue harus tahu dulu bahwa AI yang dimaksud adalah artificial intelligence. Oke. Dari artificial intelligence itu ada lagunya mau display gak? Nggak usah. Tahun 2000. Ya, tahun 2000. Doel Sumbangnya masih kurus ya. Ya, betul. AI. Nah, gue harus pastikan orang bukan yang itu yang dimaksud. Oke. Kalau gue mau bahas artificial intelligence, berarti diturunkan lagi kalimat sederhananya buat orang ngerti AI itu apa. Berarti artificial intelligence sama dengan, debat antar wali kelas Comika. Ya. Bukan debat, kita sharing. Sharing. Nah, kalau saya hampir sama kayak gitu, tapi kalau di matematisnya itu kan matematika tuh kalau begitu sebuah pokok bahasan baru, sebelum itu dibahas, kita harus tahu dulu definisi. Betul. Matematika itu selalu berangkat dari definisi. Oke. Apapun itu, misalkan segitiga, ya definisi segitiga apa sebelum kita bahas segitiga itu, apa segala macam. Jadi, saya tuh terbiasa begitu juga kalau bikin materi, ini materi yang sesuatu yang kayaknya orang butuh tahu dulu. Kita berangkat dari definisi dulu, berarti dari definisi. Menyamakan definisi. Ya, menyamakan definisi dulu nih. Betul. Dengan penonton. Habis itu baru kita masuk, mungkin latar belakangnya kenapa ini ada kali. Betul. Kemudian apa yang terjadi sekarang dengan ini. Gitu. Ya. Kedepannya bagaimana gitu-gitu. Pantas show-nya banyak. Memang ini. Itu Bang terjadi. Panji lebih banyak. Bang Panji lebih. 10 Iya. Udah nyampe integral dia. Ya. Sistem rumusnya. Dia udah pakai rumus integral, Bang. Nggak ada. Pakai rumus integral bikin materi kagak jadi itu materinya. Emang udah jadi materi? Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada. Yang terjadi kesalahpahaman antara komika dan penonton ketika melempar sebuah premis adalah kesalahpahaman atau ketidakcocokan definisi. Ya. Contoh kita ngelempar sebuah kalimat
anak itu nakal. Oke, Nakal definisi orang dengan kita jangan-jangan beda nih. benar. Ada yang nakal. Nakal, ada yang nakal beneran. Iya. Nah, itu terjadi ketidakcocokan ketika dilempar nakal sama dengan suka siul. Kok suka siul nakal? Nah, terjadi tuh perbedaan. Ya. Maka dibutuhkan kesamaan definisi. Ya. Silogisme masuknya matematika. Masuknya matematika. Karena itu kan masuk di Boleh. logika dasar kalau mata Boleh. kuliahnya. Boleh. Masuk matematika. Boleh. Ini materi lu ngajar di kelas? Enggak, bukan. Keren. Khusus. Keren. Boleh. S2 matematika. Ya, terus apa? Tolong hitung perkaliannya. Ini benar ada yang salah. Menyerah saya. Tolong minta Saya tolong dulu bikinin, waktu Bang. TK ke SD di skip ini. Di-skip. Saya tanya tapi di skip. Akhirnya udahlah. Betul. Bener kan? Lu tau nggak nih? Ini gogon aja gosip underground. Oke. Rumus matematika tambah kali kurang bagi hanya banyak dipakai di orang Indonesia. Itu pembagian doang. Di politik terutama. Asik. Bagi-bagi kue. Sades. Tapi di perairan juga sering dipakai. Apa? Kali. Sungai. Ah. Banyak gitu dipakai. Masa nggak ada? Iya, makanya saya lagi mikir ini. Di komedi juga sering dipakai. Apa? Pengurangan. Kenapa? Ih, kurang nih. Oke. Contoh saya, itu kalian bisa langsung ke contoh saya. Kurang nih, Bang. Betul. Aman. Bang Abdul, tapi kemarin, tadi pagi gue ngobrol sama dia. Ya, Senang Pindo, nih Sabang sampai Merauke, kita saling kenal nih, ketemu nih. ya. Tapi gue sepakatin, dari beda-beda daerah, cuma 2 daerah yang storytellingnya secara aslinya udah enak. Satu. Oke. Batak sama Timur. Setuju nggak? Gue nggak tahu. Gua kalau Menurut denger saya dia- kayaknya ini deh budayanya. iya dari Budaya. Dari budayanya kayaknya. Emang kenapa? Kan tadi gue bilang budaya. Gue juga bilang budaya. Ada asimilasi. Lanjut. Pak Daya deh, Pak Daya. Nah, Iya karena Kalau budaya nggak bisa Pak Daya. sorry. lidahnya keluar. Ada lidah keluar dikit, boleh. Kenapa budaya? Ada apa dengan budaya? Budaya. Karena kalau saya lihat di kayak misalkan film Ngeri-Ngeri Sedap, kan mereka tuh orang Batak itu kalau di film Ngeri-Ngeri Sedap dan kita lihat ceritanya kalau kita bertemu Oki, Alolok mereka itu orang Batak tuh kayaknya sering berkumpul di Lapo kemudian bercerita cerita lah. Jadi emang budayanya dari kecil tuh Iya. cerita. Kumpul, ya. Nah kalau di Timur punya budaya gitu juga kumpul-kumpul kemudian cerita Tapi entah apapun gitu. Ada lapo juga di situ. Nggak spesifik Lapo sih, kami lebih ada lolok juga sih. enggak kan nggak ada Laponya. Kan Kan Lapo tuh sepakat. L-nya Lolo. O-nya Oki. AP-nya ini. Ini Presiden RRQ. Pak AP. Kenal gak sih orang-orang? Gak tahu ya, saya doang kali ya. Iya. Ya Oke, itu. Oke. Berarti sama-sama ada sering berkumpul gitu. Di timur Ya, ada budaya kegiatan kumpul gitu. Betul. Di pesta-pesta, di orang meninggal, misalkan kita takziah orang meninggal atau apapun, pokoknya yang berkumpul pasti ada saja yang bercerita pengalaman, bercerita apa, pokoknya yang bikin kita ketawa dan segala macam. Yang kemudian akhirnya terkenal kalau di Papua akhirnya mob. Mau Papua, benar Ya, benar dijelasin. yang gitu-gitu. Akhirnya Benar. kemudian Kelak. ketika berstorytelling ya mungkin dari situ. Mungkin. Emang Terus kalau teman-teman perhatikan storytellingnya ini komika-komika Timur, punchline yang paling sering digunakan dalam storytellingnya itu pasti hiperbola, Berlebih-lebihan. lebih-lebihan. Contoh. Karena tipikalnya orang Timur di mob emang punchline-nya itu hiperbola itu. Kayak misalnya kayak, wih saya pembapak kemarin bunuh orang satu kampung. Kemudian, wih kok pembapak kurang. Saya pembapak kemarin bunuh orang satu kabupaten. Kemudian yang terakhir biasa kan rule of three. Oh kalian kurang. Kalian tahu laut mati?
kenapa? Itu saya Mbappe yang bunuh. Nah itu kan mainnya hiperbola. Ngadu-ngadu gitunya. Ngadu-ngadu, itu hiperbola. Kayaknya di Sunda juga ada Bang itu mah. Ada juga ya? Ada juga. Kang Ibing juga bikin begitu. Nah iya, intinya itu sudah joke yang Turun-temurun. Sabang sampai Merauke kayaknya mungkin punya dengan ciri khasnya masing-masing. Mungkin begitu. Kita tidak pernah tahu itu di Budaya sepusin siapa kumpul dulu. dan bertukar ceritanya kental banget berarti ya Bang banget. Timur Iya, ya. iya, kental sekali. Sampai sekarang bahkan kalau saya Mamat Ari Kriting kalau kumpul isinya adalah bertukar cerita. Kayak misalnya ini sudah lama kami nggak ketemu nih. Ini kalau kami ketemu lagi pasti Ada yang Mamat baru cerita lebarannya dia kayak apa. Ari Kriting cerita lebaran dia kayak apa. Saya cerita gitu-gitu hal-hal yang bikin kita ketawa gitu doang. Iya, karena gue Akhirnya dulu terbawa. ya awal stand up terus di Suca ketemu anak Medan sama anak Timur, pada minta belajar one liner Bang. Iya. Karena kan kalau kompetisi dihitung LPM-nya kan, Betul. cepet ketawa ya kan. Iya. Mereka lihat anak-anak Jakarta, komunitas Jakarta, curang-curang lu. Kalian pada cepet-cepet semuanya. Iya. Karena mereka base-nya, core-nya tuh itu, storytelling. Iya, Ada. bercerita. Makanya saya juga sejujurnya saya juga lemah saya kalau one liner. Gue ngajarin one liner jadi Saya one paragraph susah. liner. Padahal nggak bisa. Saya susah sih. Saya susah one liner itu. Ya nantilah nanti. Saya ikut pecahkan ya. Nanti saya ikut pecahkan ya. Enggak. Nanti aja. Maksudnya nanti lagi bahasnya maksudnya. Enggak ada yang tahu. Kenapa orang-orang timur setidaknya Bang Abdur, Ari Kriting dan Mamat datang ke Jakarta selalu menyuarakan isu ras, politik dan Luar biasa pertanyaannya. Keren sih. jarang datang dari Oki Rengga. Datang dari Jiwi Purwoto jarang. Maksudnya yang lebih kental dari orang-orang. Iya. Keren sih. Ini nggak salah sih lu pilih dia sih. Kan gue bilang Bang. Gue bilang dia. Keren sih ini. Kalau Dia diam-diam mentoring sama Mbak Rosiana Silalahi. Yes. Iya, dia. Jujur aja sempat salah masuk mobil. Anda masuk mobilnya Rosiana Silalahi. Rosiana Silalahi salah masuk mobil. Masuk mobil Anda. Mobil orang. Lihat tuh di video Ada videonya ada. Mbak Rosi. Saya duluan ya. Pers saya duluan ya. Tutup mobil. Buka pintu lagi. Pak maaf salah saya mobil. Saya salah mobil. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Kurang kombot berarti itu. Kurang. Harusnya kombot dulu. Iya. Mobilnya yang mana? Silahkan dilanjut. Sebenarnya itu secara tidak sengaja sih. Sejujurnya. Karena kita tuh kan diajarkan, seingat saya dari Malang dulu, diajarkan kan bikin materi yang deket-deket aja dulu. Yang kita rasakan aja dulu, yang deket-deket. Nah akhirnya kemudian waktu pertama kali saya bikin materi waktu di Malang, apa yang dekat di saya ya kampus. Kemudian yang paling elephant on the room di saya adalah kan logat. Saya tuh mau bicara bahasa Indonesia kayak apa, logatnya itu masih berasa. Maka itu harus di-clearkan dulu di awal. Sebelum saya bahas kemana-mana nih, masalah logat nih saya harus ini dulu biar penonton nggak terganggu kan. Iya. Akhirnya impact-nya itu kan dari perkenalan kan. Halo, nama saya Abdur. Saya kuliah di UMM tapi saya dari timur. Harus gitu dulu biar orang ngeh, dia dari timur nih makanya pantas suaranya begini. Nah, karena sudah begitu akhirnya kemudian materinya adalah tentang Indonesia Timur. Karena yang dekat kan. Bagaimana Indonesia anak timur kuliah ke Malang. Apa sih yang beda, apa sih yang ini. Itulah materi saya tuh. Sebenarnya lebih karena itu dekat dengan saya dan saya di Malang. Akhirnya bisa lah ngeramu itu. Tidak sengaja kemudian terjadilah komparasi-komparasi antara Indonesia Timur di tempat saya dengan di Malang. Oh jadi itu tuh lu baru lihat jelasnya saat lu di Jawa. Maksudnya lu bukan dari pas di Timur lu udah pengen Ngomong ini. Oh tidak dong. Saya selama saya dari lahir sampai saya SMA ya, saya merasa Indonesia Timur maju-maju aja loh. Saya merasa kami baik-baik aja. Baik-baik aja kami itu. Nah ketika saya ke Malang, muncullah perbandingan. Baru ada perbandingannya. Apa yang pertama kali? Anjir kok nggak ada di Timur? Sekolah deh. Sekolah SMA, SMP di Malang deh. Kenapa? Sekolah itu bagus-bagus. Bagus-bagus itu dalam artian misalnya gini. Taruhlah, kan saya sempat ngajar tuh di beberapa SMA dan SMP di Malang. SMP 1, SMA beberapa.
Nah itu saya ngajar, saya ngerasa kayak enak banget ya sekolah di sini ya. Akses pada ilmu tuh gampang banget. Perpustakaan-perpustakaan sekolah yang di Malang itu lebih bagus daripada perpustakaan daerah di Kupang. Bayangin. Masa sih, Bang? Iya, perpustakaan sekolah head to head dengan perpustakaan daerah Di Kupang. Kupang lebih bagus perpustakaan sekolah Malang. Sekolah terbaik di Malang mungkin. Iya sih, memang favorit. Tapi tetap nggak apple to apple. Iya sih. Sekolah Lingkupnya favorit sih. sekolah. Iya. Memang sekolah favorit. Jadi kayak saya bilang, wih enak banget ya sekolah di sini ya gitu. Terus sarana prasarana itu bagus banget. Kayak misalkan kita guru mau ngajar, mau pakai apapun gitu ada. Misalkan proyektor. Kalau kami di Kupang kan pada waktu saya sekolah masih OHP. Oke. Mungkin Masih OHP tulis di OHP. kertas di plastik bening. Nanti timbul, ya. Taruh, dipancarin. Yes, Jendela kelas harus ditutup dulu tapi. betul. harus gelap semua ya. Iya, harus tapi hordeng nggak ada, ditutupnya pakai buku. Buku apa? Tulis, siduk. Buku-buku kami ya, buku-buku kami tempel-tempel. Karena nggak ada hordeng. Oh. Kami tutup-tutup tuh, kadang kacanya udah bolong. Tutup pakai kardus. Itu nempel bukunya di double tip apa disusun aja? Ada yang kalau bisa disusun, jadi kalau bukunya buku yang, kan ada buku yang model begini, Betul. ada buku yang lebih panjang. Betul. Iya. Nah, kalau buku yang lebih panjang tuh antara ujung dan ujung kalau kita bagi dua gini, dia masih bisa selip di antara kusennya tuh. Oh. Tapi kalau buku yang kayak gini Nggak nyampe. Betul. Jadi gitu-gitu kita susun. Nanti kita susun. Kadang tahan pakai kayu Iya. untuk biar OHP-nya bisa kita baca. Oke. Ya berarti gambaran ada sidu, ada kampus, Kiki gitu. Betul, gitu-gitu. Tempel-tempel di situ untuk kita bisa lihat OHP. Nah, kalau di Malang tuh betul-betul enak banget. Bahkan mau pinjam laptop disediakan. Maksudnya guru-guru kalau pakai laptop untuk ngajar, kalau guru nggak bawa laptop, ada disediakan. Sorry. Di SMA Pengabdur laptop Saya belum ada laptop. lab komputer. Lab komputer ada. Iya. Ada lab komputer. Satu. Dulu di sekolahku gitu. Sekolah gua. Gantian. ya, satu lab komputer gantian. Tapi itu PC-nya tuh yang masih datar. Jadi PC-nya bukan yang di bawah sini. PC-nya itu yang ditaruh di atas monitor di atasnya PC. Aduh, zaman apa ya? Sebelum Vista berarti ya? Belum Windows 98 kah? Windows berapa itu? Pokoknya IBM. Dia yang ini. Lalu satu zaman sama disket? Betul, masih disket, floppy disk. Masih floppy disk. Oke, terus? Nah, itu kan saya SMA 2003 sampai 2006. Betul. Itu masih itu. Nah, itu taruhlah saya nggak tahu ya. Mungkin 20 kali ya komputernya ya. Ada 20. Totalnya 20? Iya, satu lab. Satu lab. Oke. Ada 20 komputer mungkin. Jumlah murid? Jumlah murid 40. Oke. Satu komputer 2 orang, 3 orang. Oke. Tapi tidak semua hidup. Ada beberapa yang mati. Beberapa mati. Mati itu dalam artian rusak, bukan nggak bisa dinyalain kan? Ya, rusak. Oke. Mati dia udah nggak bisa. Jadi kadang yang nggak dapat komputer karena komputernya terbatas mati, itu kan ada mouse sama keyboard yang bekas-bekas tuh. Nah, itu di mejanya tuh dia pegang itu aja. Seakan-akan mengoperasikan. Ya, jadi kayak Ctrl C. Nah, dia tekan Ctrl C. Oh. ada monitornya kan. Jadi latihan Dia motorik Ctrl C. sebenarnya. Iya, biar bisa merasakan aja. Betul. Mouse-mouse yang masih ada bolanya nih. Bolanya, benar. trackpad. Iya, masih ada bolanya. Belum optik, masih bola. Gitu aja. Mohon maaf, itu wallpapernya lumba-lumba? Apa? Oh, ini Windows? dong. Oh, warnet. Bukit. Bukit? Bukit. Oh, Bukit dong. Bukit Teletabis. Ya, Bukit ya, Teletabis. Ya, gue tuh masih ngebayangin yang CPU-nya bukan di bawah, tapi di sini. Apa ya? Karena waktu lab gua tuh udah di bawah CPU-nya. Oh, udah di sini. Jatuh kali kalau lu. Apa? Jatuh. Enggak, CPU-nya ditaruh di bawah. Iya, diagonal. Jadi diagonal gini ada di situ. Iya. Tidak, kami itu sebenarnya monitornya sama, cuman beda meja komputernya aja. Oh, iya. Itu meja komputernya yang bisa begitu. Ini meja komputer kami biasa. Ya. Taruh di atas. Oke. Ya, kebayang. Gitu. Itu yang jadi perbedaan antara Malang dan Lamahera.
Kupang. Kupang. Kalau Lamakera lebih jauh lagi. Lamakera kan desa. Ini Kupang, kota provinsi nih padahal. Bang, gue penasaran. Hmm. Kalau di daerah luar, contohnya kayak tempat lu. Di desa tuh ada apa aja sih, Bang? Maksudnya gue mah secara kelahiran beruntung deket Jakarta, deket ini itu. Misalkan di Lamakera ya. Di Lamakera ada Sekolah. Ada sekolah jumlah ada. warganya itu berapa? Kalau Lamakera tuh mungkin Lamakera padat juga sih kami, tapi saya nggak tahu ya sepadat-padatnya itu berapa ya. 10.000. Kayaknya kebanyakan nih 10.000. Kayaknya. Tahu dah. Kecamatan? Lamakera tuh desa, jadi dia Kelurahan bukan ya? kecamatan, Levelnya dia desa, kelurahan. dia desa. Bisa ngukurnya. Jumlah surau. 1. Kapasitas? 2. Sekarang sudah 2, dulu 1. Kapasitas? 50. Pakai jembatan apa nggak bisa? Bisa pakai jembatan. Oh, gede. Jadi 2 tuh Banyak, Tang. masjid, 1 masjid sebenarnya dari dulu kala tuh cuma 1 masjid ini. Terus sekarang akhirnya ada 1 musola untuk yang di ujung. Dia Lamakera dari ujung ke ujung ini terbagi menjadi 2 desa. Ada 2 desa aja di situ. Nah, itu 1 masjid, 1 musola. Ya masjid itu kalau semua orang Datang ke situ ya nggak cukup lah. nggak cukup. Ke halaman. Ya, Sampai paling halaman. melebar ke halaman. Ya. Oh, kalau sholat id gitu ya? Ya kalau sholat id halaman lah. Rumah sakit? Nggak ada lah. Nggak ada rumah sakit. Klinik. Fasilitas kesehatan apa berarti? Puskesmas ada. Puskesmas? Puskesmas. Ada oke. puskesmas. Oh, Satu. oke. Ada puskesmas. Puskesmas di desa situ ada. Tapi Satu. desa, Lamakera tuh segede apa, Bang? Kayaknya segede dari ujung ke ujung kalau kita jalan. Nggak, sorry, lagi-lagi gue bandingin kayak di sini ya. Gue kalau di sini rumah ke puskes tuh bener-bener kasaran motoran nggak pakai helm bahasanya orang-orang ya, kayak deket gitu. Jadi deket Motor aja nggak pakai gitu. helm. Ya di sana juga dekat karena desanya kecil kan. Oh, Di situ doang. Gue kira desa luar tuh jauh. Enggak. Desa Gede. Lamakera tuh kecil. Dia paling 15 menit mungkin dari ujung ke ujung. Oh, Udah. Laskar Pelangi nonton nggak? nonton? Ada mirip-miripnya nggak? Tapi Laskar Pelangi nggak ketahuan kondisi desanya. Dia cuma sekolah doang kan. Setnya sekolah. Laskar Wong Kito Wah, Wong Kito Galo. Laskar Wong Kito. Sriwijaya. ada Sriwijaya FC. Sriwijaya FC itu. Ket kayak Bagam. Sriwijaya Bagams. Nggak ada Nggak ada. ngonajam sih di sana, nggak ada. Gimana ngegambarin dia, Bang? Tapi ngebayanginnya kayak satu kelurahan aja di sini. Jangan yang kelurahan-kelurahan bagus, jangan. Misalkan Iya. kelurahan yang Rumah mepet-mepet. Tuh, dia rumah mepet. Oke. Kayak kelurahan-kelurahan yang kurang maju apa dah? Kan kalau misalkan kelurahan, misalkan Kebayoran itu kelurahan Maju. apa kecamatan? nggak Kecamatan. ini, Bang. Bayaran baru, nggak bayar bisa, lama. nggak bisa. Oh. Yang Gua mau kelurahan. bandingin desa di Kelurahan Bogor. Mampang deh. Mampang itu kelurahan bukan? Maju, masih maju. Makanya jangan yang begitu. Misalnya kelurahan Kemang. Kemang itu kelurahan kan? Kayaknya kelurahan. Nggak tahu deh. Nah, mohon maaf, Kemang kayaknya kelurahan deh. di Nah, desa nggak main. tapi jangan kelurahan. yang kayak Kemang. Kemang kan maju. Oke. Nah, cari kelurahan di sini yang belum maju. Tadi gua mau bandingin sama desa di Bogor. Cuman dia juga lagi-lagi nggak tahu. Makanya harus yang di sini. Film Jumbo nonton? Nonton. Dia adalah Nggak kegambar tapi Nah, desanya. Oh, iya, lu nanya Ini Jumbo. deh, yang di pinggir-pinggiran sini Lihat. deh. Ih, cakep, Cakep ini itu, mah. Bang. Zoom aja, zoom. Enak Ujung ini ke mah. ujungnya nggak bisa kelihatan ya. Ternyata Ya, buka Facebook, itu ya. orang. Cakep tuh, Pokoknya Bang. ini Tapi dari, enak banget. dari ujung ke Buset. ujung 15 menit lah. Itu, wih, Cakep itu, Bang. lautnya biru. Laut biru. Iya. Asri. Lautnya bagus. Kegambar nggak? Gua ke gambar. Gitulah. Nah, sekarang lu ngelihat orang kayak gua Nah, yang kebetulan lahirnya deket Jakarta. Benar. Nah. Kalau taruh sana nangis nggak? enggak sih. Enggak juga. Enggak juga sih. Enggak segitunya sebenarnya Iya. menurut lu. Bagus banget. Kalau Anda bisa, misalnya Anda bisa survive di taruhlah ya. Misalkan mungkin pernah liburan misalkan ke taruhlah Ke rumah nenek. ke gunung. atau ke yang pantai-pantai Pahawang kah, Raja Ampat Iya. kah, ke pulau-pulau gitu. Dan enak-enak aja ya harusnya di Lamakera Bisa, aman-aman aja. Aman. Berarti. Aman aja. Tapi Cuman lu ngerasa nggak adil nggak? Gue deket sama
Jakarta jadi fasilitas gue dapat lebih banyak, lebih oke. Tidak sih, biasa aja saya. Oh. Saya tidak merasa iri dengan itu. Cuman saya menyayangkan aja, kayak misalnya masa sekolah tuh saya ngerasa kayak, seandainya kalau sekolah kayak gini di NTT juga merata sekolahnya kayak gini semua, berapa potensi oke deh gitu. Berarti Bang Abdur sebel kalau ada orang di ibu kota dengan akses mudah mendapat informasi tapi masih tetap bodoh ya. Iya, bukan lebih ke menyanyiakan kesempatan. Iya, mending buat sana gitu ya. Iya, maksudnya kayak sekolah lu udah bagus, ini kok lu nggak ke sekolah sih gitu. Kayak sayang aja gitu. Karena gue dari dulu sering ngerasa berdosa bang sama daerah-daerah di luar. Kenapa? Kayak gue ngerasa kayak hidup gue terlalu enak dibanding gue kalau lihat berita, daerah luar sedih-sedih. Oh enggak sih. Jauh-jauh. Daerah luar tuh, saya yakin orang-orangnya tidak merasa ini ya. iri dengki yang gitu. Lebih kepada menyayangkan aja. Kenapa? Kalau kan kita bicara sama-sama sekolah negeri, bukan swasta ini. Sama-sama negeri. Di Malang tuh negeri itu. Sekolah negeri. Di Kupang kan juga sekolah negeri. Betul. Sama-sama dibiayai pemerintah. Tapi beda. Betul. Ya mungkin juga karena secara ininya beli apa-apa lebih murah kali ya. Akses bahan baku mungkin beda. Iya, akses bahan baku juga lebih murah kali, lebih gampang. Paket ke sana berapa bang ongkir? Misalkan kita beli baju. Sekarang tuh kayaknya sekilo baju flash sale dapat yang 100 rupiah. Ongkir ke sana? Kayaknya sekarang ya, kalau saya terakhir kirim sekilo tuh 70-an ribu sekilo. Sekilo masih oke. 70-an ribu. Masih oke. Kok dihitung kiloan sih? Oh iya. Ya enggak, maksudnya kayak beli simple cash HP. Yang satuan. Iya, kayaknya dihitungnya nggak ada kan yang ngitungnya 0,3 gram. Kan kalau di bawah 1 kilo ya dikenainnya 1 kilo dong. Kayaknya ya. Iya sih. Iya nggak sih? Gue langsung gue nggak fokus ke kiloannya karena mungkin perbedaan harganya nggak terlalu ini kali. Jadi udah langsung nominal aja. Oh. Iya, karena kalau di sini mungkin masih bisa dihitung begitu. Kalau di sana lu mau pulpen doang sama kardus 1 kilo, perjalanannya sama nih. Iya. Sama-sama jauh. Jadi si pulpen pun tetap 70 ribu. Ini kayaknya beda. Yang lu maksud pengiriman ekspedisi apa e-commerce? E-commerce bang. Iya, e-commerce sama. Jadi misalkan sama. Tokped gitu. Iya, hitungnya sampai sana tuh 70-an ribu. Kalau ekspedisi kita ngirim barang ke ekspedisi lebih murah. Oh, lebih murah. Lebih murah kalau ekspedisi, tapi ya 1 minggu nyampe, 1 minggu, kadang 2 minggu baru nyampe. Kalau e-commerce itu kan 2-3 hari lah, 3 hari lah mungkin nyampe. Ya, artinya masih mudah dijangkau ya. Nah, 2014. Yes. Mungkin Ari Kriting 2013. Masuk suci. Yes. Selalu menyuarakan tentang kondisi Indonesia Timur. Ya. Sampai detik ini ada nggak impact yang dialami dari materi jadi viral sampai ada perubahan di Indonesia Timur? Yang langsung gitu. Yang langsung. Terima kasih ya Bang Abdur gitu. Lu dijadiin tugu gitu. Enggak. Kenapa jadi Patung? berhala? Jadi berhala kita. Nama jalan? Enggak. Patokan Abdur Pengelola. Mata uang? No. Oh ini. Salah satu, jadi ini yang bisa saya ceritakan. Jadi ada beberapa hal yang lain, tapi ini aja. Ini menurut saya oke lah, kebanggaan juga. Jadi beberapa orang tua di Lamakera, maksudnya asal dari Lamakera tapi berkarir di Jakarta juga, di daerah-daerah lain juga gitu. Itu waktu kami pulang, terus ketemu di kapal, ini tuh mereka cerita bahwa dengan munculnya saya stand up bawa nama Lamakera tuh sekarang mereka bisa dengan gampang kalau orang tanya asal dari mana Lamakera gitu. Wih, keren. Karena sebelum itu kalau ditanya asal dari mana Flores Timur. Udah gitu. Ntar kalau ditanya-tanya lagi baru dibilang Lamakera gitu. Dijelasinnya panjang lah kalau untuk sampai tahu Lamakera. Tapi kalau sekarang tuh orang sudah bisa bilang kayak dari mana asalnya? Oh dari Lamakera. Orang paling tidak udah tahu kayak oh iya ini yang sama kampungnya dengan Abdur ya di Flores ya gitu. Jadi orang lebih tahu lah gitu. Ya kayak gitulah. Kalau dari infrastruktur ada nggak?
Itu kan dari ini ya, dari nama daerahnya jadi lebih dikenal gitu. Betul. Tiba-tiba dibangunin Gor Abdur. Tidak ada yang begitu. Begitu tidak ada infrastruktur kayaknya belum deh kayaknya ya. Ada lah beberapa perubahan, tapi saya yakin, saya tahu itu bukan karena saya, lebih karena emang pemerintahnya lagi mau bikin aja sih. Bukan karena saya itu. Tidak ada sih infrastruktur ya. Yang langsung Beberapa protes ini sampai- sih, saya pernah dulu wartawan BBC London. BBC London. Iya, mereka ke La Makera syuting. Terus? Karena yang bukan hanya ke La Makera tapi ke Flores Timurnya. Jadi waktu saya bahas materi tentang ibu hamil. Ibu hamil nyebrang. Ya, ibu hamil mau melahirkan, rumah sakit itu. Flores Timur itu kan ada pulau Floresnya, ada pulau Solor, tempatnya La Makera. Mereka ada pulau Adonara, tempatnya Wewerang dan kawan-kawan itu. Nah kan ada 3 pulau inilah. Rumah sakit itu cuma satu. Cuma ada di rumah sakit umum daerah Larantuka. Cuma satu ini. Satu kabupaten ini, rumah sakit cuma satu. Ada di Larantuka. Jadi kalau ibu-ibu hamil di Solor atau di pulau Solor maupun di pulau Adonara, itu mereka tuh harus naik kapal untuk melahirkan. Kalau misalkan bidan desa nggak mampu ya, misalkan pendarahan atau apa gitu. Nah adik saya itu kan kebetulan bidan desa. Jadi itu pernah cerita dia tuh sering lah nganter ibu-ibu malam-malam naik kapal, iya ke rumah sakit sana segala macam. Nah, kemudian pemerintah tuh bikin program, pemerintah kepala dinas kesehatan atau pemerintah Larantuka gitu, saya lupa ya. Pokoknya bikin 2H2 center. Jadi 2H2 center tuh kayak sebuah gerakan yang 2 minggu sebelum dan 2 minggu sesudah itu pokoknya seluruh ibu-ibu hamil di Flores Timur harus didata. Kemudian 2 minggu sebelum melahirkan sudah harus dibawa ke Larantuka semuanya gitu. Oke. Nah program itu tuh berhasil, kemudian membuat angka kematian ibu dan anak menurun. Nah kemudian BBC London datang pengen Meliput. Nah gitu, dapatnya itu dari materi saya di Suci. Kan saya omongin itu di Suci. Nah kemudian dia hubungin saya, kemudian saya bilang oke siap. Kemudian saya kasih kontaknya teman-teman di Larantuka sana buat akhirnya dia ke sana kemudian ngeliput. Tapi tayangnya di BBC London sana. Keren. Gitu. Keren. Itu sih. Itu Jujur tadi saya kira program pemerintahnya latihan renang, Bang. enggak. Untuk nyebrang ya. Ya, agak susah gaya kupu-kupu tapi kupu-kupu perutnya nggak gede. Agak ini. Betul. Agak Tadi susah sih. Bang Abdur nih salah satu komik yang berisik. Enggak lah. Damp. Apalah saya dibanding Bintang Emon. Wah, Bintang Emon, Bro. Sampai ditelepon sama Gila. ketua PSSI yang dulu. Diajak ngopi. Itu gua kalau kita yang lu sebutin kan nelpon dan ngajak kopi, ada yang dia ngupload wanted kayak poster buronan gitu kan. Oh iya. Die or Alive. Tuh. Tapi kan Bintang Emon lu udah tuh. punya anak, Bang. Hah? Lu kan udah punya anak. Betul, sudah punya anak. Saya juga udah mau minta doanya, Bang. Alhamdulillah. Lagi ngisi. Mohon ini. Semoga berkah. Amin. Semoga lancar. Mohon bimbingan lebih, Bang. Diselamatkan. Amin. Yes. Disehatkan ibu dan anak. Amin. Beler juga sudah punya anak. Benar. Terima kasih, Bang. Tapi nggak suka sama anak dan istrinya. Di materinya gitu. Kenapa tuh? Di Dani Blues. Enggak, lu kenapa nggak suka? Dia nonton sendiri. Iya. Udah ada digital downloadnya belum? Udah ada. Udah ada. Oh, udah ada. Saya juga udah ada, teman-teman, digital downloadnya di comika.id. Ini kontras. Kontras. Comika.id. Keras. Segera Abdul dulu. Arsyad. Ras, Abdul Komika Arsyad. keras. Langsung aja, Kang. Apa? Lu gimana? Apa? Begini. Sering ada slogannya, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Yes. Keren. Karena Itu prioritas, Tan Malaka ya? iya, karena prioritas tanggung jawabnya beda dengan yang ya udah agak dewasa, Ya, makin banyak kan ya, makin ya, banyak ya. tanggung jawabnya. Ya, betul. Lu udah ada tanggung jawab anak, udah ada tanggung jawab istri, keluarga lah, Ya, meliputi itu semuanya. ya. Gimana caranya lu nyampein ke mereka bahwa lu tetep pengen ngomong ini? Atau gimana lu menemukan keseimbangan dari lu idealis lu gue pengen ngomong ini, tapi tanggung jawab lu juga tetap ada karena kan pasti punya resiko dong. Iya, tentang iya. apa yang pengen lu omongin. Ya, tentu saya ngobrol sih sama istri, sering. Kami itu sering ngobrol. Jadi ada hal-hal yang kayak misalnya saya mau ngomongin apa, itu saya ngobrol sama dia.
kita coba analisa risikonya apa atau apa gitu-gitu. Jadi selama kami sepakat, oh oke. Dan saya jauh lebih ringan kalau misalkan dianya sepakat, mas saya ringan banget itu. Berarti prioritas di hidup lu kayak gimana tuh? Prioritas keluarga tetap dong nomor satu. Iya, keluarga tetap nomor satu lah. Anak istri tentu yang pertama. Istri dan anak. Lalu kemudian setelah itu, misalkan itu sudah kita bisa penuhi misalkan ya, dalam pikiran sempit seorang manusia inilah, seorang suami dan seorang ayah ini merasa kayak cukup. Oke nih cukup. Nah saya rasa tuh kayaknya saatnya saya berbagi deh gitu. Maksudnya apa yang bisa saya lakukan buat orang lain juga gitu. Jangan cuman buat saya doang. Nah disitulah kemudian baru kita bikin apa ya yang buat bisa bermanfaat. Ke pos-pos lain. Ya, entah dari hal yang paling terkecil kayak bikin konten bermanfaat deh. Bikin konten bermanfaat atau bikin apa, bantu, kalau nggak bisa bikin pergerakan, bantu pergerakan orang deh yang sama-sama baik gitu. Minimal sumbang apa, tenaga kayak waktu. Iya, bantu promonya India atau apa gitu-gitu. Intinya ada yang saya merasa kayak misalkan saya dikasih followers, dikasih orang yang mau dengar saya gitu. Memang dibanding dengan yang lain, mungkin yang lain lebih banyak. Tapi menurut saya, dengan yang saya diberikan aja, pasti kan nanti saya diminta tanggung jawab. Betul. Lu dikasih followers segini, apa yang lu lakuin dulu gitu. Akhirnya saya kemudian saya merasa oke. Akhirnya saya ikut posting apa gitu, yang bantu pergerakannya orang, yang baik-baik. Bantu promo, bantu apa gitu-gitu pokoknya. Untuk ya bantu orang, maksudnya kayak sudah dikasih ini pasti ada lah. Kayak ini Spiderman, Bang Pak Uncle Ben. Di dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Uncle Ben bilang gitu kalau nggak salah. Di Spiderman yang masih yang dulu ya. Itu Uncle Ben ngomong gitu. Lalu kemudian saya ngerasa ya saya dikasih follower segini ya tentu ada tanggung jawab, ada hal-hal yang harus saya sampaikan gitu-gitu. Lu kalau di tag Ali di video klipnya lu accept nggak? Saya accept sih. Kemarin saya accept. Yang joget saya malu sih ya itu. Jujur gitu ya. Saya malu, cuman saya accept aja karena ini bagian dari perjuangannya Ali. Yes. Oh bener, membantu perjuangan teman. Bagian Kalau nggak bisa perjuangannya bikin Ali. video klip, seenggaknya Klip orang lain. teman yang bikin video klip. Iya benar. Betul. Sosialnya tinggi. Saudara Rasyad. Kritik terhadap pemerintah untuk membangun sistem yang ideal. Ya, Itu kan memunculkan konsekuensi. ya. Berapa harga yang layak untuk dibayar dalam sebuah perjuangan? Keren. Dan Bell. minta salaman deh, Bang. Berapa harga yang layak dibayarkan untuk sebuah perjuangan? Menurut saya, harga yang layak itu adalah tercapainya cita-cita kita sebagai bangsa dan negara sih. Itu sih. Perjuangan itu pasti pengennya dibayar dengan itu. Sebenarnya tuh saya tuh pengen membiasakan gitu. Karena memang kita tuh kan, ya kita kalau dibanding dengan negara-negara, taruhlah Amerika, demokrasi kita masih Kalah jauh. masih muda lah. Kita ini masih terlalu muda. Kita baru dari 98. Itu pun masih, kita taruhlah pemilihan langsung 2004. Pertama kali SBY itu. Sampai sekarang. Masih terlalu muda kita itu. Jadi saya tuh cuman pengen membiasakan bahwa kritik tuh bukan karena kita benci. Kritik tuh justru karena kita sayang. Justru karena kita peduli. Makanya kita kritik. Siapa sih yang hidup pengen cari musuh? Siapa sih? Pengen cari orang yang kita benci, ngapain gitu? Ngabisin energi. Bangun tidur mikir yang kita benci. Enggak. Kita itu karena ada sesuatu yang ini, karena kita cita-citanya sama-sama pengen Indonesia bagus. Menurut lu karena emang kebiasaan kita berdiskusi itu kurang bukan, Bang? Betul. Karena itu dia tadi, kita tuh mungkin baru bebas berbicara tahun 98 kesini lah. Sepanjang sebelum itu kan kayak orang mengemukakan pendapat dengan seada-adanya tuh kayaknya takut apa segala. Jadi memang kita tuh masih baru. Jadi ketika muncul semua orang bisa berbicara, dijudge-nya langsung kayak, lu benci ya, lu nggak suka nih sama personal gua nih. Padahal bukan personal. Bahkan yang nggak nyerang aja pun dari strata sosialnya kita kayak saling menjaga untuk diskusinya nggak kejauhan, Bang. Kayak ada
ada beberapa orang yang menyalahgunakan fungsi sopan santun untuk membungkam apa yang pengen diomongin. Ya. Ada kan kayak gitu kan. Nggak sopan nih, ini anak muda jadi kayak gini-gini. Padahal itu kan cara ngebunuh ini, kill the messenger-nya tuh. Yes. Sopan santunnya itu. Padahal benar. Poin yang di bawahnya. Iya, lu jangan lihat itunya dulu. Esensinya gitu. Misalkan kayak kita di jalan, taruhlah, sorry, kita di jalan misalkan kemudian kita nggak sengaja nyenggol orang, kemudian orangnya ngomong, anjing lu nabrak gua. Nah, jangan fokus di anjingnya dong. Lu ngatain gua, jangan fokus di situnya. Fokus di lu nabrak gua. Nah, di situ fokus di, oh maaf bang, saya nabrak ya tadi. Fokus di situnya, jangan fokus di anjing. Wah, lu ngatain gua, jangan fokus. Ini ngatain anjing nih. Banyak yang kayak gitu memang. Banyak. Lagi ngerokok di motor ditegur, bang jangan ngerokok bang. Apa lu anak kecil negor-negor gua? Nah dulu itu. Nada lu tinggi banget tadi. Keapes lagi. Sama Alvin gini-gini. Jadi gitu, kadang tuh kan bukan di situnya. Kayak misalkan kayak taruhlah MBG ini ya. MBG tuh banyak banget orang. Sebenarnya siapa sih yang nggak dukung MBG? Maksudnya kalau saya kan inti dari MBG itu memberi makan anak-anak yang tidak mampu. Iya. Siapa sih yang nggak mau? Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin kita itu menjadi orang yang jahat banget sampai kayak jangan kasih makan orang miskin. Biarin dia lapar, biarin dia lemas. Iya, biarkan dia kekurangan vitamin B. Nggak mungkin kita begitu. Betul. Nah, tapi kemudian narasi-narasi yang dibangun itu adalah orang-orang yang kritik MBG tuh nggak suka orang miskin dapat makan. Bukan itunya. Pelaksanaannya, maksudnya oke, MBG boleh. Oke, sekarang tapi tata caranya itu kita benerin dong. Dananya dari mana? Apakah dananya memang butuh segitu? Betul. Atau kan bisa difokusin ke beberapa difokusin tempat ke daerah yang mungkin yang memang kata presiden 25% anak-anak kita kurang gizi. Oh, kita fokus di persen-persen yang lebih gede itu. Ya kalau misalnya di Jakarta kayaknya orang sehat-sehat semua kayaknya. Sampai nggak bisa makan mah nggak ada sih di Ya. Jakarta ya. Lu kemudian ketika datang terus nggak doyan, jadi salah anaknya. Iya. Nggak bersyukur nih. Betul. Padahal kan bukan itunya. Jadi kita tuh ngomong itu bukan kita nggak suka orang miskin dikasih makan, bukan. Lebih kepada benerin tata caranya, ininya gitu. Kayak misalnya kayak itu kayak gini, kayak ada orang sholat tapi di atas kepala orang lain. Kemudian kita bilang, woi jangan sholat di atas kepala orang lain dong. Kemudian dibilang gini, wah lu gak suka orang sholat. Bukan, bukan gak suka orang sholat. Lu sholat di atas kepala orang lain masalahnya. Nah, tapi kalau contohnya itu gue nggak bisa bayangin. Betul. Ini kita mikirin keseimbangannya. Contohnya harus ekstrim biar mereka paham duduk masalahnya tuh. Bang. Itu gini nih. Agak Ruku sulit. jatuh, ruku pasti jatuh. Kan palanya banyak. Fisika. Palanya banyak. Agak sulit. Palanya banyak. Oh. Pala orang Berdiri di dikumpulin. antara pala-pala. Dia. Pala banyak banget nih. Masih masuk. Sebenarnya pas sujudnya kemana? Pala orang juga pas itu. Ada tuh. Ada, kan banyak nih pala semua nih. Enggak, pertanyaan dari sekian banyak pala, kenapa nggak ada yang ngelarang gitu naik ke atas? Kenapa nggak? Woi, turun lu. Ngapain lu? Kenapa dibiarkan begitu saja? Karena gitu? kalau di bawah dia jadi desek-desekan, nggak bisa sholat dia. Ya dong, dia mau ruku nggak bisa kan ini orang semua nih. Iya. Akhirnya, oh ya udah di pala orang deh. Paham ke situnya mah. Pas sujud dia tiba-tiba ganti kiblat itu, pala orang geser-geser itu yang rada ripuh gitu, yang agak. Belum kalau di atas ada yang sholat, ikut jadi makmum. Ikut jadi makmum. Hah? Repot. Iya. Nambah lagi. Nah iya sih. Salah percontohannya. Agak repot sih. Iya. Agak repot sih emang. Tapi kita paham. Tapi kurang lebih kayak gitu. Kita paham maksudnya. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya kita nggak ada maksud untuk sholat di atas kepala orang itu kan ya. Iya, bukan. Takut jangan pada khawatir teman-teman. Takut tuh pada gitu. Tenang semua tenang. Kamu jangan di sini begitu desek-desakan di KRL mulai was-was kan. Jangan sampai ada yang sholat. Masih setengah tiga katanya. Citanya jam 3 udah aja katanya. Jangan sampai nih, jangan sampai. Gitu. Di atas kepala. Iya, tapi kita ngerti. Tapi gitu. Ya. Jadi saya tuh pengen suatu saat kita berada di posisi yang kita saling bicara, saling diskusi, saling ini, tapi nggak no hard feeling gitu. Karena yang kita bahas memang betul-betul masalah ini ya bukan personal, bukan ke personal. Iya, betul. Nah, maksud gua tuh tadi kalau misalkan kita misalkan minta
kebijakan untuk lebih ideal. Contoh transportasi, gue pengen transportasi ini, kita teriak gitu. Tiba-tiba ada sebuah instansi atau orang-orang yang bergerak di bidang ini nggak suka sama kritikan kita. Terus Instagram Bang Abdur di retas, nah, itu udah setimpal belum tuh harga yang harus dibayar terhadap perjuangan itu? Ya kalau memang itu terjadi ya mau dibilang apa lagi? Maksudnya nggak bisa juga kan saya nggak tahu ya cara kemudian mengambil alih lagi akun kita gimana. Tapi Bisa. kalau memang itu terjadi ya mau gimana lagi? Bisa bang. Bisa, 7.500.000. 7.500.000. Oh iya. Ada bisa. Lu, jangan lu komplotan ini ya. Ada, benar. Enggak ada. Yang suka kirim message pakai bahasa Rusia. Dan langsung diklik makanya. Udah banyak yang begitu-begitu bang. Pulih akun namanya. 7,5 di Bogor 4 juta. Kok bisa beda? Cuman centang birunya hilang. Itu aja infonya. Kalau misalkan balik lagi ya. Ya udah kalau gua kejadian kayak gitu-gitu gua lah minta bantuan lu berdua deh. Siap. Aman deh. Minimalnya lu akan punya 2 followers baru. Betul. Betul. Kalau bikin akun baru kita Iya. berdua pasti. Oh oke. Cuman yang namanya habis diretas kan nggak mungkin pulih 100%. Jangan bikin akun baru. Kalau akun baru 0 dong. Followersnya 2 dong. 2 doang followersnya. Tidak akun yang lama itu balik. Bisa nggak? Bisa balik. Kalau bikin akun baru doang gue juga bisa. Bisa balik, cuman nggak sepenuhnya sama. Nggak apa-apa nggak? Foto profil picture apa? Semangka. Semangka. Masih semangka. Kalau tiba-tiba salak masih aman nggak tuh? Aman. Pas balik. Aman. Masih aman Kan kan? tinggal diganti. Itu mah Betul. hal-hal gampang. Masih Boleh. Benar, benar. kedondong, agak kedondong. Nggak apa-apa. Gak suka. nggak apa-apa. Jambu deh. Jambu. Jambu. Atau kalau lu tiap posting suaranya ganti jadi chipmunk, it's okay. It's okay. Jangan lupa nonton Kontras. Coba katanya ini. Gitu terus semuanya. Nggak apa-apa deh. Sebelum saya posting saya edit dulu. Nggak bisa ngedit chipmunk. Mau diapain? Nggak, sebelum saya posting, Hah? saya edit jadi chipmunk memang. Jadi chipmunk ketemu chipmunk jadi normal. Matematik. Oji sama Matematik. dengan. Iya dong. Oji. Nice. Yoi. Gitu aja. Nice. Benar. Gitu. Siap berarti ya dengan Siap. konsekuensinya. Siap. Kalau lagi di kereta tiba-tiba tebak coba siapa? Kayaknya ini deh. Kayaknya ini deh. Kalau gini kan kelihatan ya. Kelihatan. Tebak coba siapa? Nengok. Kelihatan. Kelihatan. Kayaknya harus mata deh. Kalau tebak. Tapi kalau di kereta saya nggak takut. Kan di kereta banyak orang. Yang takut, yang khawatir gimana? Lebih ke sendiri-sendiri. Oh. Tapi sejauh sini, alhamdulillah saya sampai sejauh ini tidak pernah sih yang gitu-gitu. Tidak pernah sampai dapat teror yang aneh sih. Ya paling cuman dimaki-maki di sosmed. Beberapa ada yang bisa masuk sampai WA, entah dia dapat nomor dari mana. Tapi gitu doang. Itu mah menurut saya sepele itu mah. Kalau dibandingin yang di daerah ya bang ya. Wah, aktivis Iya. daerah tuh. Ya saya tuh ngerasa yang Belum gitu. seberapa? Iya, yang gitu-gitu mah. Tipis. Bahkan saya tidak masukkan itu sebagai ancaman. Itu Iya. terlalu biasa menurut saya. Itu terlalu biasa. Oke. Gampang aja itu. Ya saya abaikan aja, aman saya. Oke. Kecuali sudah sampai kayak Vespa hilang? Vespa hilang mah maksudnya curanmor itu. Masih aman? Nggak aman dong, kan ada curanmor, Mas. Ada curanmor itu. Betul. Lapor kita. Tapi kita kehilangan Vespa kita. Oh, jadi ini misalnya gitu ya? Misalnya, Vespa hilang nih. Nah. Vespa Bang Abdur hilang gara-gara Ya. ngeritik gitu. Masih aman? Ah, Jujur agak berat. harusnya sih Agak berat. harusnya sih masih aman aja sih. Bahu hilang. Ah, itu baru agak berat. Sulit. Tas lempang nggak bisa. Tas lempeng nggak bisa. Tapi kayaknya kalau kendaraan hilang kayak terlalu lebay deh. Kalau misalkan ini deh, mobil dilempar kayak ini, Husni Abri. Husni Abri ya namanya ya, pokoknya yang bocor halus yang dilempar. Iya. Husain, sorry Husni lagi Husain. Oke, Husain Abri dilempar apa? Dilempar kacanya 2 kali. Pakai batu. Pakai batu. Terus? Ah itu masih aman sih menurut saya. Oke. Kalau dilempar. Oke. Zen RS, ban motornya Belah. ban mobil apa ban motor dibelah, Ya. Masih aman. masih aman. Karena ada serep dalam. Ya, walaupun agak PR sih, Agak malam-malam kita dongkrak ganti ban agak PR. repot sih. itu. Ancamannya Tempo pernah dikirimin pala babi. Ya, Nah, pala charger masih aman, Pak? aman. Tanpa kabel. Tapi pala chargernya ini Type C. Type C to Type C. Ya, Masih aman. masih aman. Cuman nggak ori. Itu yang agak berat. Agak berat sih. OM. OM. Kalau nggak ori agak berat sih. Kalau yang ori masih oke. Type C tapi ya. Type C. Type C to Type C. Kalau USB
agak bingung juga mau Agak pakai bingung, buat apa. sekarang Udah udah jarang suruh sekarang itu. yang Paling USB. buat pakai ngepot, ngecas pot. Iya paling. benar, Itu masih benar. Sama USB ya. headset, iya. Headset TWS. Iya. Cepat sembuh ya. Iya. GWS itu. Iya. Get Wilson. Iya. Ntar, TWS kayaknya enggak deh, TWS. ini Itu terakhir. sih. Siap. Alat charger masih oke. Masih oke ya? Ya. Oke. Segala Dikirimin bentuk. kepala sekolah? Ya, ada Rezi di situ. Ah, ada Z. Ada Z pecahkan. Z Sekolah- Z kepala saham. sekolah. Oh. Kepala sekolah pecahkan. Ya. Gendut-gendut Arab. Ya. Gua sih sebenarnya agak sebel lihat mukanya dia Iya. sih. Makanya Oke. kalau dia yang dikirim kayaknya enggak deh. Itu kena tuh agak goyang. Agak goyang. Agak yang- Kepala cabang? Tergantung Cabang mana? cabang mana. Kalau Makassar ada cabang. Anjas cabang. Udah jauh. Itu udah jauh. Kejauhan. Iya, Katanya ada pertanyaan terakhir. Kalau Kalau pemerintah ya, mengabulkan satu rancangan undang-undang Wih, untuk buat Bang disahkan. Di hari ulang tahun Bang Abdur nih. Wah. Nah, kapan ulang tahun? udah lewat 6 April. Selamat ulang tahun. Kita Selamat mau ulang ucapin selamat ulang tahun ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Saya nggak tahu sekarang undang-undang tuh apa aja sekarang itu. Maksudnya yang Masih yang rancangan. dalam masuk prolegnas ini loh, yang ke depan ini saya nggak tahu. Tapi misalnya keseluruhannya. Tapi secara keseluruhan ya. RU yang Dikabulin, cuman Abdul yang ngomong kabulin kita. Oke ya. Yes. Ada satu menurut saya. Apa? Undang-undang ini kalau isinya benar dan disahkan, pelaksanaan benar. pelaksananya benar, insya Allah Indonesia lebih baik. Apa tuh? RUU Parpol. Partai politik. RUU Parpol. Kita bikin RUU yang betul-betul, masalahnya adalah RUU Parpol yang bikin orang Parpol juga. Itu masalahnya. Tapi maksudnya saya RUU Parpol yang bisa, Parpol harus transparan dalam pendanaan. Kampanye apa segala macam. Jadi tidak boleh ada yang cuman bilang pihak ketiga doang. Enggak, harus dibuka semuanya. Menurut saya Ketua nggak boleh seumur hidup. ya, batas 2 tahun. 2 tahun, batas 2 periode misalkan. Ketua partai batas 2 periode, jadi tidak menjadi partai keluarga. Kemudian apalagi ya? Ya gitu-gitulah. Terus anggota DPR bisa kita ganti. Nggak harus dari partai. Misalkan kita bisa pakai sistem, KPI. ya enggak ya apa namanya? itu? Independen? Petisi. Oh, petisi. Jadi misalkan saya ini anggota DPR Dapil Kebayoran Baru misalkan. Nah, kalau saya kurang datang ke Kebayoran Baru, kurang Diganti. bantu, orang-orang Kebayoran Baru bikin petisi. Lebih dari 50%, akhirnya saya bisa diganti. Oke. Gitu. Itu masuk dalam RUU Parpol. Ya kita masukin. Kita Oh, masukin pokoknya gitu semuanya. Menurut saya akhirnya anggota DPR yang duduk di sana akhirnya akan memikirkan rakyat, tidak memikirkan ketum-ketumnya. Atau Kemauan sirkel-sirkelnya. ketum karena dia bisa ada di situ dan tidak di situ Rakyat rakyat menentukan. yang nentuin nih. Gua salah-salah nih, nggak bawa aspirasinya bisa dipetisi nih gua nih. Gitu. Iya benar. Itu sih saya pengen RUU Parpol. RUU Parpol. Tapi kayaknya agak mustahil. Agak sulit. Karena yang bikin juga orang Parpol Parpol juga. Bukan tidak mungkin. Mungkin nanti akan terwujud. Ya mungkin ya. Karena kata beberapa aktivis, mereka tuh optimis karena keren rima ya. Beberapa aktivis mereka optimis, keren. Mana rapat mereka di Ciamis Dan mereka mencetus saat gerimis. saat gerimis. Nice. Jadi itu Khairul Anwar. Mereka bilang gini, sekarang tuh kita masuk di periode, kita ini akan masuk di masa-masa di mana akan banyak ketum partai tergantikan. Entah karena alam, entah karena umur. Tak kena alam, tak kena umur. Oke. Ya. Alam yang Sorry. Alam dan umur sama. Entah karena alam atau entah karena memang perpolitikannya diganti. Alam itu termasuk umur di dalam. Jadi kan banyak ketua-ketua parpol nih yang kita tahu selama ini kan udah mulai sesepuh. Iya. Ya mungkin mereka bisa digantikan atau juga ya kita bukan berdoa yang jelek-jelek bukan, tapi maksudnya memang sudah sepuh juga. Bisa saja suatu saat umur gak ada yang tahu juga gitu kan. Benar. Nah nanti kita akan lihat siapa tahu sosok-sosok baru yang muncul bisa membawa hal yang lebih baik. Tidak Kesegaran kebaruan. Betul. ya hal-hal kebaruan. Dan itu lumayan banyak loh.
Kalau kita lihat nih di partai-partai yang ada gitu, lumayan. Cukup yang udah optimis sepuh-sepuh. itu Bang. Hah? Cukup optimis. Nah, beberapa aktivis bilang gitu, siapa tahu membawa hal yang baik gitu. Kecuali Kaisang masih muda ya. Ya, Benar. Kecuali Kaisang, kayaknya yang lain. masih sangat belia. Yang lain ya. Seumuran Kayak sama kita. Gerindra, PDIP, Golkar. Nasdem. Kalau Golkar sudah Pak Bahlil itu kan. Ya udahlah. Oh, dia masih kayaknya masih muda juga. Ya. Tapi itu Nasdem, PDI, Gerindra, PAN. PKB. Masih muda PKB coy. masih main. P3 saya nggak tahu lagi udah ketuanya siapa sekarang ya. Ya itu. Jadi lumayan lah ini partai-partai gede nih. Kalau PKS muter ya PKS mah. PKS muter-muter aja di situ. Itu sih Oke. Itu dia. lumayan tuh. Semoga didengar saran dari Amin. RU Parpol. Abdul Aziz. Keren tuh. Lu katanya pengen bikin partai. Iya. Partai final. Partai Terang Tritis. Partai final ya. Partai final. Champion masih semifinal sih kita syuting ini ya. Betul. Partai final oke juga sih. ya. Seru sih partai final. Betul. Terakhir nih nggak ada closing. Iya. Saya jujur bingung. Heeh. Nggak ada closing. Nggak ada sih, saya nggak ada closing. Bagaimana kalau closingnya kita minum air bareng? Menarik. Kalau yang sebelumnya closingnya adalah Bang Coki mengartikan Tatonya satu-satu. satu-satu tatonya. Ya. Oke, saya akan mengartikan tatonya Coki ya. Iya. Kalau Bang Odor nggak tahu. Nggak usah berarti. Gimana kalau misalkan kita closingnya 3 minum, habis itu goyang pica-pica. Oke, saya setuju. Nona goyang pica-pica ya. Minum dulu, habis itu goyang. Nona goyang pica-pica. Nyanyi aja, Nona goyang pica-pica. Nona goyang pica-pica, ngona goyang pica-pica.